yang diuji identik atau tidak identik, artinya dilakukan uji komparasi. Ya, uji komparasi, ya, uji keidentikan adalah uji komparasi atau dikenal dengan uji pencocokan. Objek A cocok enggak objek B, identik enggak dengan B, tapi kesimpulannya asli. Itu kan jauh. Uji keidentikan, kesimpulannya otentik, asli. Enggak ada kaitannya. Identik A dengan B bukan mengatakan A dan B itu otentik. Jangan dibodohi publik, Bareskrim, Dirtipidum. Ya. Belum lagi Anda tidak menyebutkan mana ada itu metode setelah dilakukan uji laboratoris. Itu bukan metode itu. Ya. Itu topik atau penamaan apa itu? Penamaan penamaan secara global. Metode spesifiknya apa yang digunakan? Coba untuk melakukan pencocokan atau uji keidentikan itu yang Anda klaim tidak ada variabelnya, ya. Misalnya uji keidentikan tinta stempel A di objek A, stempel di objek B dilakukan dengan metode ini dan hasil keidentikan dalam bentuk variabel, misalnya persentase sekian persen. Itu nggak ada disebutkan, bayangkan. Ya, variabel-variabel outputnya apa? Itu harus Anda serahkan Dirtipidum kepada mereka yang melaporkan, yaitu TPUA. Jangan nanti harus ada report spesifik, ya. Gitu loh. Report, laporan laboratorium spesifik terkait apa yang Anda bacakan kemarin di Dirtipidum. Jadi nggak ada dibilang, ini identik, cuma statement begitu saja, ya. Itu narasi itu. Anak SD saja tahu, bisa kayak gitu. Ya, harus ada jenis metodenya, ya. Sebutkan metode pencocokannya, menguji keidentikannya apa, ya. Variabelnya, indikatornya apa, berapa persen identik. Metodenya apa, variabelnya apa, yaitu indikatornya apa. Harus dalam bentuk persentase atau apapun, angka-angka. Itu harus kalian berikan, karena kalian sudah melakukan, apa itu, SP3. Ya, melakukan penghentian penyelidikan. Tapi kalau cuma narasi seperti itu, polisi macam apa itu? Itu loh. Jangan dibodohi publik. Ya. Dalam uji saintifik, maka Anda harus punya metode. Harus ada outputnya. Nah, nanti metode itulah yang akan kita minta, metode yang sama terhadap barang uji yang sama, direkonstruksi, diuji ulang oleh pihak kedua dan pihak ketiga, sehingga bisa dilakukan komparasi. Ya, karena selalu saya bilang, berulang, bahwa ya, kebenaran saintifik secara absolut bukan milik dari Bareskrim. Ya, kebenaran saintifik itu harus diperdebatkan, dipertentangkan berbagai ahli, berbagai laboratorium gitu. Jadi tidak punya, ya, Bareskrim itu tidak punya kebenaran mutlak dalam sains. Tidak ada dalam sains itu seseorang sepihak memiliki kebenaran absolut, kebenaran mutlak, ya. Tidak bisa diklaim, harus dikomparasi, ya kan? Harus dibandingkan, harus berani ditantang, diuji oleh pihak lain. Kalau hasil kalian kemarin itu reliable atau handal, trustworthy, dapat dipercaya, dan termasuk, sekali lagi mohon maaf, kasus ijazah ini dari 19 orang advokat yang melakukan gugatan baik di Solo dan di Sleman, dari 3 gugatan ini, ya ini juga ada legal standing dari pemerintah kok. Bukan kita bergerak secara mandiri, bahkan nanti
saya menjawab yang dibawa bahwa sekelas Roy Panci akan mendunia, dia tertawa. Saya mohon maaf ya, bahwa nanti ada permintaan ke tim peradilan atau ke pengadilan bahwa untuk tim lapor ini melibatkan berbagai banyak lembaga, mulai dari kepolisian, Kejaksaan Agung, Kemenkumham sebagai legal standingnya suatu dokumen, Kementerian Pendidikan Nasional, termasuk ada pihak-pihak dari luar negeri yang independen, supaya apa? Supaya ada perbandingan bagaimana teknologi uji lapor itu dilakukan. Kenapa? Karena Pak Roy Suryo juga pernah mengajar di pendidikan kepolisian yang ada di Semarang. Dari tim lapor kan begitu. Bang Is, ini pertanyaan yang terakhir ya, karena saya sebentar lagi akan rungkat kayaknya. Begini Bang Is, sampai ini terakhir, apakah negara kita juga akan berakhir? Enggak toh? oh nggak bakalan Bang. Seperti ijazah ini, kira-kira kalau dari awal itu ijazahnya ada, kenapa harus mengorbankan rakyatnya sih? Kan begitu ya, tinggal buktikan betul kata Bu Mega itu, gitu aja kok repot ya, kan begitu pada intinya. Kita kembali ke Bang Roy Suryo ya, dan juga Bang Rismon dan juga Dr. Tifa. Mereka itu kan meneliti itu barangnya ada, tidak bawa sendiri, tidak mengada-ngada. Objeknya ada, betul tidak Bang? Ya kan? Dan ini objeknya, barang yang diteliti ini bukan ngada-ngada, adalah ijazah yang dicetuskan oleh PSI. PSI dapat dari mana? Dari UGM dong. Berarti ini kalau tidak diindahkan ijazah yang diteliti secara ilmiah, secara digital forensik oleh Dr. Rismon, otomatis pelaporan bikin gaduh itu salah kaprah kalau dituduhkan kepada Pak Rismon dan juga Roy Suryo, karena yang diteliti ada. Betul tidak? Betul, berarti yang bikin gaduh ini yang memviralkan ijazah ini, ya harusnya yang dituntut dari pengacara Pak Jokowi ataupun dari Dr. Rismon dan kawan-kawan ini harus menuntut keras. Karena apa? Karena sebenarnya ijazah yang dikeluarkan BS ini telah mencemarkan nama baik beliau, bukan justru melaporkan Dr. Rismon, karena objek yang diteliti ada. Betul tidak Bang Is? Lanjut. Bener tapi salah. Ayo, gimana coba? Bener tapi salah ya. Benernya di mana, salahnya di mana ya, Wak? Maklum rakyat sipil, saya bukan ahli hukum, Bang. Benernya begini. Benernya itu ketika sampean bilang bahwa yang diteliti objeknya ada. Jadi salahnya juga tidak perlu memperkarakan si Dian Sandi. Karena memperkarakan Dian Sandi itu tidak perlu buat kita ya. Saya bilang kita karena saya tergabung di tim penggugat. Nah, salahnya kita tidak perlu memperkarakan Dian Sandi. Itu loh salahnya. Terus salah yang kedua, tim ini sudah melakukan lanjutan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Tri. Jadi sebenarnya tim kita ini Pak, itu termasuk Bang Rismon, Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, ini sebenarnya tim dari advokat. Justru kalau Pak Jokowi ini melakukan laporan terhadap tim kita, yang notabene 3 orang ini membantu menemukan objek yang tadi Bang Ranca bilang, ya salah. Kenapa tidak memperkarakan balik advokat? Kan yang memperkarakan gugatan ini tim advokat, Komarudin advokat, Dr. Taufik dan kawan-kawan kita 19 orang ini juga advokat. Bahkan nanti ada safari pengadilan loh buat Pak Jokowi, bagaimana kasus SMK yang di Madiun, kasus alat pertanian yang di Ponorogo, loh kok banyak ya, kasus penghargaan swasembada pangan yang nyatanya ternyata bukan dari IRI, hanya buatan Kementan di Jakarta Pusat. Loh, harusnya orang-orang yang memperkarakan ini adalah orang-orang advokasi. Kenapa mediator kita yang diperkarakan? Kan yang berperkara, yang mengajukan gugatan bukan Roy Suryo. Yang melakukan gugatan kan timnya Pak Muhammad Taufik di Solo. Kenapa tidak memperkarakan balik kita? Pak Roy Suryo, Pak Rismon, dan Dr. Tifa ini, mereka ini adalah akademisi, mereka adalah sivitas. Bagaimana mereka membantu kita menemukan objek yang Bang Rancap maksud. Adalah salah kalau memperkarakan mereka, Pak. Sekarang undang-undangnya apa? 310, 311. Loh, memang Pak Roy Suryo melakukan transaksi elektronik?
Nah, kalau memang Pak Roy Suryo melakukan transaksi elektronik, silakan dilaporkan dengan pasal itu. Justru yang melakukan transaksi elektronik itu Dian Sandi. Nah, baru itu betul Bang Rancap. Kalau Pak Jokowi, loh, kamu kok memposting itu tanpa seizin saya? Itu baru masuk akal. Kenapa? Karena yang melakukan transaksi elektronik itu Dian Sandi. Atas dasar apa dia memposting itu? Kalau Pak Roy Suryo, Pak Rismon datang ke UGM untuk meneliti, minta bukti-bukti, nah itu proses Pak, bagaimana kita mengumpulkan barang data untuk kita gugat ke pengadilan. Prosesnya begitu Bang Rancap. Jadi tidak ada hubungan ketika tim advokat dan tim peneliti ini menggali, mencari ya, untuk memunculkan data-data saksi, dokumen dan lain-lain itu sebagai gugatan ke pengadilan. Nah, sedangkan Dian Sandi hanya merasa iba kepada Pak Jokowi. Loh, kok ada gugatan ini di pengadilan yo? Ini loh ijazah yang asli. Nah, justru itu salah. Kenapa? Dia menyatakan itu asli dari mana coba? Jawabannya Tahan dulu Bang Is. Bang Is, bentar. Tahan begitu dulu, ya. Bang Is. Oke. Saya mau naikkan ini, ada Bang King tadi agak sedikit ya opos dengan statementnya Bang Is, Bang Racap. Silakan Bang King. Selamat pagi Bang King. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam. pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya tadi mendengar di bawah tadi abang siapa itu Bang Rancap, bukan Bang Is ya, terkait yang menyatakan bahwa yang harus diperkarakan itu Mas Sandi Utama. Ya. Awal peristiwa ini kan tentang pembelaan. Sebenarnya kasus ini kan sudah lama selesai sebenarnya, ya kan? Ketika sudah ada 2 orang yang dipidanakan, Bambang Tri dan Sugi Nur. Ya, faktanya kan mereka ini kan sudah pernah menjalani hukuman. Tetapi kan di tweet X, ya di X itu kan kembali lagi diungkit-ungkit seperti itu. Nah, di sini kan Mas Sandi ini membela, tetapi memang ada kesalahan dan itu jujur diakui ya sama Mas Sandi, karena untuk membela tujuannya karena Pak Jokowi selalu dijelek-jelekan nama beliau di FX itu tadi. Ya, kita tahulah banyak yang ya kita secara fair aja lah membenci Pak Jokowi dalam tanda kutip ya. Nah, pertanyaannya sekarang si Rismon CS ya itu kapasitasnya sebagai apa? Sebagai tim Apakah- kita Pak dalam penggalian. Bentar Bang Is, bentar Bang Is. Tahan dulu Bang Is. Bentar Bang, jangan dipotong. Tahan Bang Is supaya Jadi enggak, gini. supaya enggak ini. Tahan dulu Bang Is. Ketika hal itu ya diperkarakan, apakah Rismon CS ini ditunjuk secara langsung untuk meneliti keabsahan ijazah Pak Jokowi ya yang di-up di X, padahal tujuan dari Mas Sandi itu mengklarifikasi, walaupun pada waktu itu kesalahan Mas Sandi sebelumnya tidak meminta izin dari Pak Jokowi. Kan seperti itu Bang. Ya. Kan nggak ada ini kapasitasnya. Ya. Bang Rismon ini akademisi katanya, pakar telematika sama dengan Pak Roy Suryo ya. Beliau-beliau ini dikatakan pakar telematika, ahli meneliti di bidang telematika seperti itu. Yang dikatakan pakar atau ahli, pertanyaannya itu seperti ini Bang. Secara akademisi ya LPS-nya ada nggak?
dua orang ini loh ya, LPS-nya sudah ada nggak sertifikat sebagai pakar atau ahli? Saya belum pernah melihat Bang, jujur, dari dua orang ini, Rismond Sianipar dan Roy Suryo, sampai sekarang ini belum ada LPS-nya. Jadi dalam tanda kutip Bang, kok bisa dengan gelar sebegitu tingginya, S2, bahkan si Rismond ya, gelar akademisinya yang katanya dari University Yamaguchi, itu pun dipertanyakan dengan Joshua M. Sinambela. Ya, terus yang membuat gaduh siapa ini? Sedang kredibilitasnya aja dipertanyakan ini. Sebagai mana jasa asli dari Universitas Yamaguchi? Yamaguchi sendiri tidak mengakui. Bagaimana ini? Ini kan yang memang ya kita dibuat secara logika Bang, ya logika sehat kita ini dibikin, ya maaf Bang, seperti orang bodoh. Nah, sekarang gini, pertanyaannya, lebih 20 tahun Pak Jokowi menjabat sebagai abdi negara, wali kota, gubernur, dan presiden 2 periode. Terus institusi negara sekelas KPU, bahkan saya katakan UGM, tidak mungkin tidak tahu kalau Pak Jokowi itu tidak punya ijazah dari universitas yang mengeluarkan. Sedangkan dekan